Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Mahasiswa. Di episode kali ini kita akan membahas suatu hal yang sering dianggap sepele tapi sebenarnya sangat serius. Nah, di sini ada salah satu mahasiswa bersama saya yang ingin berbagi kisahnya sendiri. Halo Arifin. Halo Kak, terima kasih sudah kasih kesempatan saya bercerita di sini. Tentu. Gimana nih? Boleh dong ceritain awal mula kejadian kamu dibully tuh gimana sih? Ya, pagi itu saya datang seperti biasa ke kampus lebih awal. Dan biasanya saya kalau ke kelas itu saya suka duduk di pojokan Kak. Dan ya supaya terlalu tidak kelihatan kan. Lalu entah kenapa nih, saya tuh merasa kalau setiap datang ke kelas saya selalu merasa nggak tenang dan gugup gitu. Ya setiap saya masuk ke kampus, saya masuk kelas, nggak lama tuh pasti mereka bakal datang ke saya, mulai menertawakan saya dan bahkan mengejek saya. Mereka memang sebenarnya bullynya tuh dari perkataan aja atau ada suatu tindakan-tindakan lainnya nih? Mereka membuli saya tuh bukan hanya dari sekedar perkataan saja Kak. Bahkan mereka sering juga mendorong saya, menyenggol meja-meja saya, ya mengganggu saya lah, membuat saya terganggu. Saya cuma bisa diem aja. Mungkin menurut mereka itu lucu, cuma menurut saya itu enggak. Ya saya berharap mereka berhenti mengganggu saya. Oke. Memang dari banyaknya sekian teman kamu, nggak ada sama sekali nih yang bantuin kamu? Kebetulan ada Kak satu teman saya, dia selalu melihat saya ketika saya dibully. Saya sih berharapnya dia membantu dan membela saya. Cuman ternyata ya dia cuma diam saja. Ya mungkin ada rasa takut juga kali dari dia. Waktu itu tuh saya merasa saya tuh sendiri banget gitu. Padahal saya di tengah keramaian kelas pada saat itu. Selain kejadian-kejadian yang tadi, ada lagi gak sih kejadian yang bully gitu dia alami oleh kamu? Pernah juga pada saat saya sedang nugas di kelas Kak. Karena saya sakit perut, akhirnya saya keluar dulu sebentar. Dan ketika saya balik ke kelas, tiba-tiba HP saya itu udah nggak ada. Saya heran dong, karena pada saat itu keadaan kelas sedang kosong. Akhirnya saya mencari cari ke tas saya, cari ke bawah. Nah, ketika teman saya datang, saya refleks bertanya, gimana, apakah dia melihat HP saya gitu kan. Awalnya saya juga sempat naruh rasa curiga kepada orang yang membuli saya dulu. Dan ya ketika mereka datang, ternyata mereka memasang muka ekspresi yang mencurigakan. Akhirnya saya memberanikan diri untuk bertanya dan memberanikan diri lagi untuk mengecek langsung ke kantong-kantong mereka dengan dibantu oleh teman saya. Dan ternyata itu benar Kak, mereka yang mengambil handphone saya dan dia langsung mendorong saya sampai terjatuh dan pergi begitu saja. Lalu dari kejadian tersebut apa yang kamu lakuin? Ya awalnya saya sempat cerita ke teman saya dan dia menyarankan saya untuk melapor ke pihak kampus. Ya, dengan memberanikan diri, akhirnya saya melaporkan ke bidang kemahasiswaan dan akhirnya mereka memproses pasal tersebut dan kasus tersebut juga mulai diproses lagi ke pihak yang berwajib. Lalu, bagaimana dengan teman-teman kamu yang ngebully saat ini sekarang? Ya, setelah saya melapor, akhirnya mereka dipanggil oleh pihak kampus. Ya, awalnya sih mereka mengelak ya Kak, dia merasa tidak melakukan itu. Tetapi setelah adanya saksi mata yang menceritakan kejadian itu semua, akhirnya mereka mengaku dan ya akhirnya mereka sekarang sudah dikeluarkan dari sekolah, dari kampus. Sudah di DO ya? Ya. Ya, kisah kamu ini sangat menginspirasi ya, Pin. Dan buat teman-teman yang di luar sana, boleh belajar dari kisah ya, cerita dari Arifin ini. Dan buat teman-teman, jangan pernah takut untuk melapor ya dan menceritakan semuanya kronologinya. Oke, mungkin itu aja saja ya. Terima kasih Arifin sudah berbagi cerita ke kita dan jangan lupa untuk ikuti episode berikutnya. Oke, bye-bye. Tadi kita sudah mendengar cerita dari Arifin bahwasanya tindakan kekerasan dalam bentuk apapun termasuk bullying bukan cuma melanggar norma sosial tapi juga melanggar suatu hukum. Dalam pasal 351 KUHP dijelaskan bahwa penganiayaan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, sehingga sanksinya dipenjara minimal 2 tahun 8 bulan untuk penganiayaan ringan. Sementara pasal 170 KUHP berlaku untuk kasus bullying yang dilakukan bersama-sama atau berbentuk pengeroyokan dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun 6 bulan. Jadi, apapun alasannya,
bullying tetap salah dan bisa berbuat hukum. Mari kita stop bullying dan hargai sesama.